Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Sistem Pakar dan Sistem Pendukung Keputusan PTI kelas A Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil diskusi proyek kami mengenai sistem pakar berbasis website diagnosa penyakit tanaman padi menggunakan metode bubble chaining. Adapun kelompok kami terdiri atas Komang Dian Aridi Setiadi, ada Gusti Aditya Trisnamurti, dan saya sendiri, Afdina Nikma Rosyada. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya terkait dengan latar belakang dan tujuan dari proyek sistem pakar ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan presentasi terkait dengan latar belakang dari proyek yang kami buat. Yang pertama yaitu seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara penghasil beras terbesar nomor 3 di dunia. Hal ini disebabkan karena wilayah atau lahan yang dimiliki Indonesia yang sangat luas menjadikan potensi yang sangat besar bagi Indonesia untuk menghasilkan beras lebih banyak lagi. Hal ini juga mendesak dari masyarakat Indonesia memilih untuk menjadi mata pencarian seorang petani. Namun dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa permasalahan yang muncul di masyarakat, yaitu terkait dengan penyakit yang diderita dari tanaman padi. Penyakit yang terjadi pada tanaman padi ini meliputi dari serangan hama ataupun dengan menggunakan pestisida yang secara berlebihan. Namun, para petani masih kurang dalam mengetahui atau memahami dari penyakit padi yang dialami. Seperti contohnya penyebab padi tersebut terjangkit penyakit yang masih kurang diketahui oleh masyarakat. Maka dari itu, dibangunlah sebuah sistem berbasis website yang dapat mendiagnosa penyakit tanaman padi menggunakan metode forward chaining. Kemudian untuk tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama, tersedianya sebuah sistem pakar berbasis website diagnosa penyakit tanaman padi menggunakan metode forward chaining. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui cara mendiagnosa penyakit pada padi melalui sistem pakar secara efektif yang akan mempermudah petani padi untuk dapat mengetahui penyakit pada tanaman padi dan juga gejala-gejala dari penyakit tersebut, dan kami akan memberikan solusinya dengan cara mengatasinya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan metode forward chaining pada sistem pakar yang akan kami bangun nantinya. Sekian untuk presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kedua, kita masuk ke metode. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem pakar ini adalah adapun metode pengumpulan datanya sendiri menggunakan metode studi literatur, di mana studi literatur ini adalah proses kegiatan yang berkaitan dengan mengumpulkan data dari buku, dari membaca data pustaka, kemudian dicatat dan mengelola bahan penelitian. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, data yang digunakan adalah berasal dari buku, textbook, jurnal, artikel ilmiah, literatur review yang berisikan terkait dengan konsep yang akan diteliti. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai metode forward chaining. Nah, ini namanya pohon keputusan. Jadi kita bacanya dari bawah ke atas, di bawah ada 15 gejala, kemudian dari 15 gejala tersebut diolah, ditentukan, dicocokkan mana yang cocok dari 7 penyakit. Nah, di sini terdapat 7 penyakit, dan ketika sudah cocok maka akan keluar hasil diagnosanya. Berdasarkan pengetahuan atau knowledge yang telah dikumpulkan tadi dapat dibuat dengan pohon keputusan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian dengan metode penelusuran forward chaining, di mana penelusurannya tadi dilakukan dari bawah ke atas atau disebut dengan bottom up reasoning. Kemudian pohon keputusan ini nantinya akan digunakan untuk membantu proses pembuatan basis aturan yang digunakan untuk memberikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dialami. Yang dalam hal ini adalah sistem pakar terkait dengan diagnosa penyakit tanaman padi. Nah, dari bagian tadi sudah dapat dilihat bahwa terdapat langkah-langkah yang harus dilalui ketika akan mengeluarkan diagnosa terkait penyakit tanaman padi. Langkah yang pertama adalah mengajukan pertanyaan kepada pengguna terkait dengan gejala apa
yang terlihat dari penyakit tanaman padi itu. Kemudian dari jawaban tersebut ditampung sebagai inputan dan diperiksa rule-nya berdasarkan inputan. Apakah gejala tersebut cocok atau tidak. Kemudian yang terakhir dari inputan diolah menjadi solusi. Jadi setelah keluar diagnosa penyakitnya apa, kemudian diberikan solusi, harus apa, pakai apa mengobatinya, seperti itu. Nah, untuk pengujiannya sendiri kita menggunakan dua pengujian. Yang pertama sistem testing atau pengujian sistem dan kemudian ada performance testing atau pengujian kinerja. Nah, sebenarnya untuk apa sih sistem testing itu? Jadi sistem testing itu digunakan untuk memeriksa apakah kebutuhan fungsional sistem paket terpenuhi, kemudian sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak, kemudian dokumentasinya sistem paket ini sudah benar atau valid atau belum, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain terpenuhi seperti keamanan sistem. Kemudian yang kedua, pengujian yang kedua ada pengujian kinerja atau performance testing. Nah, ini tuh seharusnya juga perlu dilakukan karena hal ini digunakan untuk memeriksa kinerja sistem pakar pada waktu runtime atau pada waktu sistem pakar ini dijalankan. Nah, pengujian ini dilakukan dengan cara mengukur parameter dari sistem seperti utilisasi sumber daya sistem pakar, waktu respon, dan lain-lain. Jadi memeriksa apakah sistem pakar ini lambat dalam menerima respon atau cepat dalam menerima respon, seperti itu. Untuk selanjutnya, uji coba secara langsung dari sistem pakar ini akan disampaikan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komandan Adi Kristiadi, NIM 1815051040. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem pakar diagnosa penyakit tanaman padi yang sudah kami buat. Nah, ini merupakan tampilan untuk pengunjung sistem. Nah, kemudian apabila nanti kita login, nah maka kita akan tujukan ke halaman admin. Sebelumnya saya akan menjelaskan untuk halaman pengunjungnya. Nah, di sini terdapat 4 menu, yaitu yang pertama menu beranda. Pada menu beranda ini kami mengisi pengetahuan umum tentang negara Indonesia merupakan negara penghasilan beras terbesar nomor 3 di dunia dan memiliki produksi padi yang cukup banyak dan besar. Nah, selanjutnya untuk menu diagnosa penyakit di sini pengunjung dapat melihat gejala-gejala penyakit apa saja yang bisa menyerang tanaman padi. Nah, di sini gejala-gejala penyakit yang terdapat pada batang, kemudian daun, dan bunga. Nah, apabila pengunjung memilih salah satu dari gejala tersebut, kemudian mengklik button cek penyakit, maka sistem akan memberikan atau mengoutputkan hasil dari diagnosa tersebut. Nah, di sini terdapat nama penyakit yaitu penyakit busuk batang. Nah, ketika pengunjung sudah mengetahui penyakit tersebut, pengunjung dapat melihat detail dari penyakit tersebut, di mana pada bagian detail ini, pengunjung dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi dari penyakit yang diderita oleh tanaman padi tersebut. Nah, kemudian pada menu selanjutnya yaitu menu daftar penyakit. Pada menu daftar penyakit ini, pengunjung dapat melihat apa saja penyakit yang kemungkinan bisa menyerang tanaman padi. Nah, di sini ada 7 penyakit yang sudah kita inputkan. Pada setiap penyakit terdapat detail, di mana detailnya sudah berisi gejala-gejala apa saja yang bisa ditimbulkan apabila tanaman terserang penyakit tersebut, kemudian bagaimana cara mengatasi dari penyakit tersebut. Nah, selanjutnya pada bagian tentang, pada menu tentang di sini kami mengisi nama, NIM, dan universitas kami masing-masing. Nah, lanjut ke halaman admin. Di sini akan menginputkan username dan password. Maaf. Nah, ini merupakan tampilan dari halaman admin. Nah, pada bagian beranda kami hanya mengisi sedikit saja. Kemudian pada menu penyakit, nah di sini admin dapat menginputkan penyakit apa saja yang kiranya bisa menyerang tanaman padi. Ini contohnya, P8, kemudian nama penyakit,
kemudian jenis tanaman padi, kemudian cara mengatasinya kita coba simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kemudian kita lihat penyakit apa saja tanaman padi. Nah, di sini sudah terinputkan penyakit QWERTY tanaman padi. Kemudian ketika kita klik detailnya, maka di sini akan ditampilkan jenis dan cara mengatasinya seperti yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian di sini kita bisa edit. Nah, edit di sini gejalanya bisa kita tambahkan. Nah, kemudian pada bagian penyakit ini kita bisa mendelete penyakit. Nah, kemudian lanjut ke menu gejala. Pada menu gejala ini kita dapat menginputkan gejala-gejala apa saja yang terjadi pada tanaman, gejala-gejala penyakit apa saja yang bisa menyerang tanaman. Kemudian di sini kita input, kemudian ID misalnya G100, gejala misalnya busuk, dari daerah di batang, tanaman padi kita simpan. Oke, kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini G100 kering dan busuk pada batang, kemudian jenis tanaman padi sudah bisa. Kemudian ketika kita edit masih bisa. Nah, di sini sudah terdapat kering dan busuk dan lain-lain. Kemudian kita hapus. Nah, sudah bisa terhapus. Nah, kemudian pada menu basis pengetahuan ini, admin dapat menginputkan nama penyakit dan kira-kira gejala apa saja yang ditimbulkan dari penyakit tersebut. Misalnya di sini kita input tanaman padi, kemudian hama di sini. Misalnya penyakit tungro, tambahkan di sini Ki misalnya. Kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan. Kita oke, kemudian kita kembali. Kita lihat. Nah, di sini sudah terinputkan ID-nya P7, kemudian nama penyakitnya penyakit tungro, kemudian gejalanya Ki. Ketika menghapus, admin dapat menghapusnya. Nah, sudah terhapus di sini. Nah, kemudian admin juga dapat logout dari sistem. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.